Terima kasih, Bu. Saya ini orang Bandung. Ya. Nama saya Gandung. Rumah saya di Cigadung, Tutok. Ya, Ini- Bapak pertanyaannya? Saya bingung antara pertanyaan dan pernyataan. Tadi disebutkan kita menyatu. Saya setuju menyatu. Kenapa? Saya dari keluarga Muslim. Tetapi saya punya pengalaman saja, bukan pernyataan, tapi untuk himbauan kepada saudara-saudara saya yang sebutkan Hokian. Saya punya pengalaman begini. Saya berorganisasi dan kemudian saya dalam bidang bisnis bersama saudara saya. Pada waktu itu satu-satunya yang menjadi dealer kendaraan. Akhirnya mati, yaitu waktu itu namanya Nasional Motor dan kemudian diambil alih oleh Lim Silyong. Setelah Lim Silyong langsung maju. Kenapa? Tadinya Hino itu tidak diterima. Tapi setelah diambil Lim Silyong, Hino itu diterima oleh ABRI. Yang menjadi satu adalah saudara saya, tetap jadi direktur. Dia jadi kaya raya, saya tidak ikut. Dia cerita apa? Kenapa? Saya tidak happy. Kenapa? Sampai dengan sekretaris saja saya dicegah. Saya tidak boleh milih apa-apa. Saya direktur, tapi sekretaris saya harus ditentukan oleh kelompok ini. Saya tidak anti pada saudara-saudara, tapi di sini dengan pernyataan bahwa kita bersatu, saya setuju. Kita harus jadi orang Indonesia. Tapi tolong, kita ini benar-benar bersatu. Ya. Perasaan kita ini supaya jadi perasaan kita bersama. Anda dengan saya bersaudara, dengan semuanya kita bersaudara. Tetapi ya di Amerika terjadi suatu penyatuan yang baik. Dulu orang hitam dan kulit putih itu susah bersatu, tapi sekarang terjadi. Obama jadi presiden. Mungkin nggak Ahok jadi presiden? Saya masih tanda tanya. Mungkin Ya. saya yang dukung. Saya nomor satu dukung. Saya yang dukung. Saya juga nomor satu kalau Ahok jadi presiden. Ya. Tetapi apakah mungkin? Beberapa teman masih belum. Nah, ini tadi saya hanya memberi contoh. Cobalah kita bersatu tuh betul-betul secara tulus. Keseluruhan kami ini tulus. Ya. Jadi tidak ada membedakan ini orang pribumi. Yang membuat itu menurut saya justru kelompok-kelompok yang minoritas ini. Saudara-saudara saya yang minoritas. Saya menerima Anda. Tetapi cobalah kita sama-sama di dalam bisnis, dalam semua itu kita bersama-sama. Itu yang jadi kita Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Guan ya tadi ya. Oke baik, terima kasih untuk kesempatan berbicaranya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Minan, yang kami hormati para narasumber, kepada saudara-saudara yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang beragama Nasrani, Shalom. Kepada saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Swastiastu. Kepada saudara-saudara yang beragama Buddha, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun. Pes. Selamat siang, perkenalkan saya Rizky Setiawan, saya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oke baik, saya sebelum bertanya, saya mau menjelaskan satu situasi sosial yang kalau Rocky Gerung pernah bilang thought eksperimen, tapi kalau saya thought experience. John F. Kennedy pernah berkata, don't ask what your country can give to you, but ask what you can give to your country. Kita berbicara tentang social experience. Isu rasial yang kalau tadi diangkat. Kalau orang mungkin tadi keturunan atau berangka atau beranatomi tubuh bahasa ilmiahnya seperti ras Mongoloid yang ada dataran Tibet atau mungkin sekarang lebih mudah diterjemahkan sebagai orang-orang Tionghoa bahasa halusnya. Sering mungkin ketika kecil mendapatkan satu bulian berupa dasar Cina, atau mungkin dikata-katai koko dan lain-lain, dan itu tidak bisa diterima. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat sebuah pandangan, orang tua dia pun berkata, saya kerja di perusahaan Cina, tapi secara kebebasan saya untuk memilih seperti yang mungkin tadi Pak Gandung dikatakan, itu tidak didapatkan. Jadi merupakan satu paradoks publik yang memang secara gamblang seringkali ditemui. Yang Cina merasa terbuli, mohon maaf, yang Tionghoa merasa terbuli karena dia dikatakan Cina, sementara pribumi yang bekerja di perusahaan Cina pun sama. Dari segi kebebasan saya tidak merasakan kebebasan. Dari segi pembayaran, oke, memang kita kasih makan. Cuman paradoks lain mengatakan ketika komplotan Tionghoa ini dikatakan dia tidak nasionalis,
Balik lagi, sudahkah rampung bangsa ini untuk menerjemahkan apa itu nasionalisme? Sementara mungkin di komplotan pengusaha pun dia mengatakan, saya nasionalis, saya sudah memberikan lapangan kerja, saya sudah memberikan banyak orang makan. UMR itu bentuk dari sosialisme. Kebanyakan menerjemahkan secara rasional, Indonesia belum rampung sampai ke sana. Itu yang pertama situasi yang terjadi di secara, kalau kita berdasar epistemologi ya, kita bahas epistemologi yang kita aksiologikan di dalam tengah-tengah kehidupan manusia. Lalu kemudian juga, kalau kita melihat dari segi aspek sosial itu tadi yang pertama. Terus kalau kita lihat dari segi aspek nasionalisme, banyak orang merasa dia sudah menjadi nasionalisme. Kalau versi Mahatma Gandhi mengatakan nasionalisme adalah tentang kemanusiaan. Nasionalism it's about humanity. Kalau kata Bung Karno mengatakan nasionalisme makna sempitnya adalah kemanusiaan yang dibatasi oleh teritori atau selebar dan seluas segala sesuatu yang bisa menghidupi segala hal yang hidup. Itu kalau kata Bung Karno. Lalu lantas apakah nasionalisme tentang kemanusiaan masih laku hari ini? Sementara berangkatnya nasionalisme adalah dari persamaan nasib. Toh sementara nasib pengusaha dengan nasib buruh berbeda, Pak. Pengusaha mungkin tidak tidur nyenyak karena banyak hutang di bank, masih ada bad debt atau masih ada perputaran likuiditas perusahaan yang kurang cair atau bagaimana, entahlah. Atau mungkin buruh yang dia masih memikirkan besok dia mau makan apa. Tentu kan nasib pengusaha dengan buruh ini berbeda. Kepentingan pengusaha dengan kepentingan buruh berbeda. Kepentingan pengusaha kebanyakan apa? Buka cabang baru, memperluas ekspansi atau joint venture, entah dia melakukan apa itu disebutnya selain joint venture itu yang dia peleburan, merger perusahaan, itu kan sudah kepentingan yang di tahap dari pengusaha. Sementara buruh dia masih mementingkan isi perut mereka, besok dia mau makan apa. Sementara pengusaha dia sudah mengatakan, oke, nasionalisme sudah diatur sama negara, makanya ada UMR, di mana salah satu variabel UMR pun tercantum di sana, sampai biaya parfum, biaya pakaian dalam pun tercantum di dalam UMR. Jadi apakah Indonesia sudah dikatakan nasionalisme? Secara identitas sudah. Saya orang Bandung. Mungkin ada teman saya dari Medan, dari Kediri. Orang Amerika tidak melihat saya sebagai orang Bandung. Orang Amerika menyebutkan saya orang Indonesia. Sepakat atau tidak Bapak Ibu teman-teman? Sepakat ya? Nasionalisme secara identitas sudah. Lantas salahnya nasionalisme di mana? Kalau kita berbicara, Anda orang Papua, saya orang Bandung, kita duduk di sini bersama, itu adalah toleransi. Lantas nasionalisme disebutkan sebagai apa sekarang secara kejelasan? Apakah persamaan nasib kita masih sama? Kalau dulu kita bicara sejarah, kita bicara bedah historiografi. Kenapa dulu Indonesia punya rasa nasionalisme begitu kuat? Kenapa tadi kakeknya, paman saya kebetulan Bapak Sugiharto Gana Miharja adalah paman saya sendiri, itu dia bisa mendapatkan satu persamaan nasib sebagai bangsa yang terjajah. 3 variabel dulu. Indonesia merupakan bangsa yang terjajah. Itu persamaan nasib. Atau kalau kita bahas secara teori itu match forming. Persamaan nasib yang kita dapatkan. Terus kedua, kita punya romantisme, heroisme sejarah akan Majapahit atau kejayaan Majapahit. Itu kan tujuan dulu, ketika sudah ada satu tujuan atas persamaan nasib, maka terbentuklah nasionalisme. Yang dimana tujuan pada saat itu nasionalisme adalah Indonesia merdeka. Karena nasib kita sama. Sementara sekarang, apakah nasib kita sudah sama seperti yang tadi saya sebutkan antara buruh dengan pengusaha? Tentu kan berbeda. Oke, nasionalisme secara modern milenial banyak menerjemahkan nasionalisme adalah kolaborasi. Ya, yang sudah terjadi memang kolaborasi antar golongan, serikat buruh dengan serikat buruh, Islam dengan Islam, Nasrani dengan Nasrani, pengusaha dengan pengusaha. Ada tidak kolaborasi antara ekonomi kerakyatan yang dibangun dengan swadaya masyarakat dengan kaum pengusaha? Rata-rata pengusaha dengan idealisme sendiri ya. Untuk apa kita dalam artian membagi satu saham yang lebih, toh memang kita juga bergerak atas dasar gagasan kita. Saya hargai betul pengusaha, betul memang punya gagasan. Sulit membangun brand awareness di dalam sebuah perusahaan, sulit menentukan segmenting, targeting, positioning sampai dia growth untuk tidak decline, survive dalam perusahaan itu sulit. Tapi kita belum menemukan satu titik persamaan nasib. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara kita membangun persamaan nasib hari ini, sementara chauvinisme atau kepentingan golongan di negara Indonesia hari ini jauh lebih besar daripada kepentingan bersama. Oke, mungkin juga ada yang berkata, anak muda yang berbicara sekarang saya terlalu idealis.
Tidak mungkin. Yang bisa menggerakkan nasionalisme ini seharusnya pemerintah. Kita masuk ke dalam organ taktis berarti pemerintah. Sementara di dalam pemerintah apakah semudah itu bisa memasukkan nasionalisme? Balik lagi kepada kartelisasi politik. Mungkin kalau ada bapak ibu yang bergerak di bidang politik, saya mengerti betul idealisme kita sering berbenturan dengan realita kartelisasi politik. Dimana kalau Machiavelli mengatakan ada dua tipikal pimpinan, kalau dia tidak ditakuti, dia dicintai seperti Mahatma Gandhi. Sementara kita menjadi diktator, ya kita harus memegang kuncian-kuncian untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Makanya di dalam istilah politik ada yang disebut sebagai konsolidasi. Jadi di bawah sudah tidak bersatu, di atas terbentur dengan kepentingan elit global, kepentingan politik, kepentingan perizinan bisnis, IMB, atau mungkin yang baru-baru ini Omnibus Law agak sedikit lumayan ya menguntungkan sebagian pihak juga serikat buruh sudah mulai bergejolak di bawah, begitu kan. Jadi memang tidak ada persamaan nasib. Lalu bagaimana caranya membangun kolaborasi itu? Saya tanya kepada dua narasumber. Yang pertama ada Pak Sugih dan Abah Uci. Berarti pertanyaannya bagaimana membangun persamaan nasib kita? Ya sementara nasib kita itu berbeda-beda dari tadi beragam aspektabilitas yang saya jelaskan begitu. Gitu. Oke. Untuk diterapkan dan kita yang memulai, karena kalau masuk ke ranah politik kita bicara itu secara ongkos sudah pasti besar. Kalau kita masuk ke dalam ranah politik, stabilitas sudah pasti besar. Kita harus melihat banyak catatan, konsolidasi ideologi, konsolidasi basis, konsolidasi politik itu terlalu rumit lah untuk kita masuk ke dalam politik. Ini secara sederhana saja bagaimana caranya kita untuk memulai dari hal kecil menularkan nasionalisme. Sementara banyak kepentingan di luar sana yang terlalu masuk ke dalam mencederai nilai-nilai dari nasionalisme itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Adapun mungkin sedikit pembicaraan dari saya, kalau ada yang menyinggung mohon dimaafkan. Apapun bentuk kritik dari saya merupakan sebuah bentuk keinginan untuk bersatu. Karena kembali lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang kuat. Sebagaimana Amerika dia menjulukinya American First, ya Indonesia semoga bisa menjadi Indonesian First. Mungkin itu saja. Om Santi Om. Rama Budaya, Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizky. Selamat siang, saya Dedi dari SMA Citra Cemara. Saya ingin bertanya, minggu lalu saya tuh kumpul dengan teman-teman alumni SMP saya dan saya tuh bersekolah di yang mayoritasnya orang Tionghoa. Mereka bertanya pada saya, bro, mohon maaf, orang Cina tuh gini ya, orang Cina tuh gini. Mereka melabeli, mereka menjudge bahwa orang Cina tuh kayak gimana, orang Tionghoa tuh kayak gimana, mereka melabelinya. Yang bahkan mungkin mereka belum bergaul dengan mereka. Bagaimana mungkin gitu. Dan mereka tuh menertawakan intoleransi itu tersendiri. Mereka menjadikan SARA tuh jokes dan itu lumrah. Bagaimana mungkin anak yang bahkan umurnya belum cukup untuk bikin KTP bisa memiliki mindset seperti itu. Dan siapa sebenarnya oknum yang menanamkan mindset itu kepada bahkan anak muda yang menjadi harapan bagi bangsa kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kang. Langsung aja mungkin kedua narasumber untuk memberikan tanggapan, jawaban dan asumsinya masing-masing. Silakan yang pertama, Ko Sugih. Coba saya menjawab yang tadi Kiki ya, mengenai persamaan antara pengusaha dan buruh kan itu ya kurang lebihnya ya. Bagaimana apa ya? Bagaimana membangun persamaan nasib bersama di atas nasionalisme? Persamaan nasib bersama. Ini saya ada satu cerita. Ini sih tentang saya kebetulan saya ini punya perusahaan tekstil. Ya, ini saya bercerita tentang bagaimana sebenarnya bukan perasaan nasib sih. Sebenarnya ini saya bercerita tentang hubungan kemanusiaan sebenarnya sih. Jadi begini, satu hari saya pas sudah pulang kerja di rumah mendadak ada telepon dari pabrik bahwa salah satu staf pegawai saya di mesin printing itu masuk ke dalam mesin. Setengah badannya itu masuk ke dalam mesin, patah semua. Nah, ya setahu saya kalau di perusahaan orang lain kan untuk mencapai jenjang ke pengusaha itu kan ada step-stepnya. Ada apa namanya itu apa ya? Delegasi. Kalau pada saat itu saya sebenarnya jujur kaget, makanya saya langsung ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit Hasan Sadikin, ya begitu mau masuk kan pertama saya harus ketemu sama keluarganya dulu. Atau begitu ketemu keluarganya, istrinya lagi hamil 7 bulan, bawa 2 anak lagi. Itu sih langsung saya kepala gatal sama itu, ini harus gimana ya.
apa yang harus saya lakukan kan? Bingung. Udah itu saya masuk lagi ke dalam ruangan ICU. Begitu masuk ICU, ternyata itu yang namanya masuk mesin tuh gak bisa napas. Saya mati ini, saya gimana dah. Saya cuma pikir satu, apa yang saya bisa berikan yang terbaik untuk pegawai saya. Saya cuma pikir itu aja. Saya keluar ruangan, saya cuma ngomong sama ibunya, pokoknya saya janji Bu, apapun saya lakukan supaya suami ibu bisa hidup lagi. Saya mah ngomongnya hidup lagi, padahal saya kan bukan Tuhan kan, tapi saya udahlah gimana caranya saya ngomong aja apa adanya. Ya, ternyata besok paginya ada berita bahwa ini berita ya, belum meninggal nih. Jadi mesin yang di rumah sakit Hasan Sadiq itu, mesin yang masuk ke paru-parunya itu nggak ada. Jadi harus dipindah ke rumah sakit Sentosa. Dan ternyata setelah kita usaha, ada bantuan dari staff saya semua, kita pindahkan ke rumah sakit Sentosa. Dan ternyata yang terjadi di rumah sakit yang pertama itu selangnya kurang masuk ke paru-paru. Jadi gara-gara selangnya nggak masuk ke paru-paru, dia engap napasnya. Nah masuk Sentosa hanya gara-gara selang, selamat. Nah itulah ya, jujur saya bahagia sekali. Dan setelah 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian saya ketemu keluarganya lagi. Ya ibunya sih ketemu gitu, dia ngomong, Pak makasih Pak, akhirnya anak saya masih punya ayah. Ya bagi saya itu kebahagiaan saya. Kalau di sisi saya sebenarnya bukan perasaan nasib ya. Kita lebih mementingkan perasaan kemanusiaan kita kepada sesama, itu jauh lebih penting. Di sisi-sisi kalian kan semua juga saudara-saudara kalian yang nafas dari nafas yang sama, semua yang sama. Dari situ dulu lah kita membangun dari sisi kemanusiaan dulu. Dari situ kita baru ngomong yang lainnya lah. Situ aja. Yang pertama tadi kata Pak Guan, katanya kalau kita mau bersatu ya kita harus bersatu secara tulus semua hal. Jangan ada yang mengeksklusifkan diri dan jangan ada yang merasa lebih memiliki bangsa Indonesia. Nah yang kedua dari Kang Rizky, bagaimana membangun persamaan nasib bersama. Katanya tadi kan dilihat dari latar belakang yang berbeda, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi buruh. Itu gimana sih caranya membangun nasib bersama secara nasionalisme mungkin gitu ya Kang Isi ya. Terus yang ketiga Kang Dedi, bagaimana anak yang belum punya KTP yang menjadi harapan kita bersama di masa depan memiliki mindset yang udah sara dari kecil. Itu Bah. Ya, baik. Setahu saya yang namanya dunia kerja itu nggak bisa dipadu-padankan untuk sama semua. Masa gajinya akan sama dari bos sampai ke buruhnya? Enggak lah, pasti berbeda. Itu hukumnya begitu kok. Tidak ada yang yang sekretaris gitu ya, gajinya sama dengan bagian apa? Ya enggak. Itu udah hukumnya begitu dalam dunia kerja. Kita tidak bisa mengatur nilai-nilai itu, nilai-nilai dalam dunia kerja dipicu untuk menjadi sebuah punya rasa kesatuan bersama. Enggak bisa. Saya kira itu bukan ukurannya. Dan mungkin juga bahasan ini lebih tepat diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja kali ya. Susah ini untuk dijawab, akan susah kalau ini seperti ini. Karena tidak ada. Semua di seluruh dunia tidak ada yang bisa mencapai satu kesatuan nasib bersama diakibatkan karena perbedaan status kedudukan ataupun misalnya gaji gitu atau masalah uang. Enggak. Semua diakibatkan bagaimana dia punya kemampuan, etos kerjanya seperti apa, ya. Kemudian bagaimana status sosial di dalam dunia pekerjaannya. Itu menentukan pendapatannya. Saya jadi sok tahu ngomongin gaji jadinya. Kayaknya itu bukan bidang saya. Tapi satu catatan bahwa itu tidak bisa. Tidak bisa membangun rasa kebersamaan, kesatuan untuk membangun sebuah kesatuan dalam ruang
Dunia, maaf saya sebutnya bisnis, nggak bisa. Dan namanya bisnis itu tidak ada yang baik-baik. Bahkan bisnis amal jariah saja. Jangan ketawa. Ini fakta. Itu tidak bisa diapa-apakan. Naik haji misalnya ya maaf. Numpuk uangnya. Dan sedangkan yang diberangkatkan hanya berapa orang. Lalu uangnya pergi kemana? Kita mau bicara persatuan kalau sudah seperti itu? Nggak bisa. Kalau sudah bicara uang, saya yakin tidak ada lagi ras, tidak ada lagi suku, bahkan tidak ada yang disebut saudara. Itu urusan uang. Uang adalah penyambung energi dan pemutus energi. Uang adalah penyambung persaudaraan dan pemutus persaudaraan. Saya kira jawabannya lebih ke arah situ, lebih ke arah bagaimana manusia. Kemudian yang kedua, bahwa masih ada anak-anak yang seperti itu. Itu lingkungan yang sengaja dibangun. Saya tidak tahu siapa yang membangun dogma. Bahkan ini hampir menjadi dogma loh. Bahkan mungkin anggap saja sebuah stigma yang terus dipasang perbedaan ini dan ditanam dari sejak kecil. Itu harus kalau sudah dewasa kan udah bisa mikir. Nah ini harus kita babat dari bawah. Betul-betul dari dunia pendidikan. Maaf, dunia pendidikan di kita-kita, di negeri kita gagal. Dunia pendidikan di Indonesia gagal. Sumpah demi Allah. Kalau tidak gagal, negeri kita tidak seperti ini. Iya. Nggak ada orang miskin. Nggak ada intoleransi. Gagal. Pendidikan di kita hanya melahirkan buruh, bukan pemikir. Buruh. Buruh untuk siapa? Mungkin untuk perusahaan asing. Saya sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi tertentu, nanti gaji saya dipotong kalau ketahuan. Jadi ampura Pak Rektor ya. Jadi si rektor ini kalau ngomong gini, lulusan dari sini kerja di perusahaan kerja di perusahaan, semua perusahaan asing. Dan itu sebuah kebanggaan. Kenapa dia tidak merasa bangga ya bahwa lulusan di sini mampu membangun perusahaan di sini, di negeri ini, menjadi bos di tuan rumah, menjadi bos di dalam rumahnya sendiri, di negerinya sendiri, mampu membangun usaha besar di negerinya sendiri, bukan menjadi jongos di perusahaan asing. Lulusan sini dapat bekerja di Caltex, wow hebat Pak. Gitu. Maksud Bapak jadi jongos. Gitu. Saya terlalu ekstrim untuk bicara persoalan itu, karena saya terlalu cinta sama Indonesia. Dan saya terlalu cinta sama bangsa Indonesia. Jadi proses pembodohan ini betul-betul terus dihajar agar bangsa kita pecah. Dan tugas kita semua terus, saya tidak mau bilang generasi muda, generasi tua, enggak. Ini tugas kita semua membersihkan ini, membereskan ini. Jangan mau lagi untuk mendapatkan cap apapun. Kita dilindungi undang-undang loh. Sayangnya undang-undang mungkin belum berpihak kepada kita.